Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama saya di Ipti Movie. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Six. Film ini rilis pada tahun 2022. Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan dijelaskan pada tahun 2020, banyak yang menderita virus COVID-19. Yang mana pada tahun itu, hampir 97% setiap negara melakukan karantina. Lalu scene berpindah ke seorang pria yang bernama Tyler yang sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Tak lama kemudian, Tyler mendapati sebuah pesan singkat dari orang yang tak dikenalnya. Dikira cuma orang iseng saja, Tyler pun mengabaikan orang misterius tersebut. Beberapa saat kemudian, orang misterius itu mengirim foto ke Tyler yang diambil dari belakang. Di saat Tyler berada di dalam mobil, orang misterius itu menelpon Tyler. Anehnya, orang itu tak bicara sepatah kata pun. Listen, fuck you. Setelah Tyler sampai di kos-kosannya, ia merasa ada seseorang yang menyusup ke dalam kos-kosannya. Hingga pada akhirnya, Tyler pun diserang oleh seorang psikopat. Get the fuck! Keesokan harinya, ada seorang wanita yang bernama Parker yang hendak pergi liburan ke kabin milik ayahnya yang terletak di tepi danau. Parker akan pergi bersama temannya yang bernama Miri. Sebelum pergi, Parker menyempatkan diri untuk selfie dan diposting di Instagram miliknya. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai di kabin itu. Tak lama kemudian, Parker mendapat pesan singkat dari orang misterius. Pada siang harinya, Parker dan Miri memutuskan untuk berjemur di tepi danau. Tak lama kemudian, orang misterius tadi mengirim pesan singkat lagi ke Parker. Dan Parker pun memberitahukan hal itu ke Miri. Karena tak mau ambil pusing, Parker pun memutuskan untuk memblokir nomor tersebut. Okay. Blocked. Pada malam harinya, Parker dan Miri kedatangan tamu yang tak diundang. Untuk berjaga-jaga, Parker dan Miri pun membawa sebuah pisau. I don't know. Be careful. Oh my God. Ternyata yang datang itu adalah teman Miri dan Parker. Dia bernama DJ. Lantas dari manakah DJ bisa mengetahui keberadaan Parker saat ini? DJ mengetahuinya dari postingan foto Parker di Instagram. Your Instagram. You're a compulsive poster, Parker. Awalnya Miri dan Parker keberatan dengan kehadiran DJ. Namun karena perjalanan DJ cukup jauh menuju ke kabin ini, mau tak mau Parker dan Miri pun menerima kehadiran DJ. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk bersenang-senang. Literally how people get sick. Sedikit informasi, DJ dan Parker saling menyukai. Namun mereka berdua saling gengsi untuk mengungkapkan perasaan mereka. Pada saat mereka akan tidur, DJ menanyakan sebuah postingan Instagram Parker saat bersama seorang pria di sebuah pesta. Sepertinya DJ merasa cemburu dengan kelakuan Parker saat di pesta itu. Dengan singkat dan padat, Parker mengatakan bahwa pria itu bernama Benji. Dan disitulah pertama dan terakhir aku bertemu dengan Benji. Karena kejadian ini, DJ dan Parker pun berselisih paham. It's fucked up that you're constantly trying to piss me off. So you haven't hooked up with half of Pi Phi since I'm not. I just want you to be honest. That's all I ask, Parker. Setelah selesai bertengkar, DJ mengambil tas yang berada di mobilnya. Dan tanpa DJ sadari, ada seseorang yang masuk ke kabin Parker.
Saat tengah malam DJ terbangun dan ia mendapati HP-nya yang sudah hilang. Tak lama kemudian DJ mendengar suara musik. Karena hal itulah Parker pun terbangun dari tidurnya dan HP Parker pun hilang. Dari sinilah DJ dan Parker menyadari bahwa ada seseorang yang menyusup ke kabin mereka. DJ! Karena hal itulah DJ menyuruh Parker untuk turun melalui jendela samping, sedangkan DJ akan menghampiri Miri. Sementara itu Miri mulai diserang oleh psikopat. Syukurnya DJ datang dan membantu Miri, hingga pada akhirnya Miri bisa kabur ke mobil bersama Parker. Sedangkan DJ menghadapi psikopat itu. Naasnya DJ tewas di tangan psikopat itu. Melihat DJ yang tewas, Parker dan Miri pun kabur. Sialnya usaha mereka dihentikan oleh psikopat itu. Karena tak ada pilihan lain, Parker dan Miri berlari kembali ke arah kabin. Di sana mereka memutuskan untuk kabur melalui atap. Sayangnya Miri terjatuh dari atap karena ulah psikopat itu. Hingga pada akhirnya mau tak mau Parker pun menghadapi psikopat ini sendirian. Sialnya psikopat ini tidaklah sendirian. Karena hal itu Parker menghampiri Miri. Di sana Parker menyuruh Miri untuk berpura-pura mati, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian psikopat itu. Setelah mengetahui keberadaan Parker, psikopat ini pun secara membabi buta mengejar Parker tanpa kelelahan. Hingga pada akhirnya Parker pun mencoba meminta bantuan ke Pak Lyons. Namun sayangnya, Pak Lyons harus tewas di tangan psikopat ini. Mr. Lyons, please, he's trying to kill me. We have to call the police. Mr. Lyons, my family, I need to use your phone. Come on, the phone's this way. Melihat itu, Parker pun langsung kabur. Di sisi lain, Miri yang masih hidup mencoba mengobati kakinya yang patah. Namun sialnya psikopat tadi belumlah tewas. Syukurnya Miri berhasil membunuh psikopat ini. Kembali ke Parker. Setelah sampai di pinggir jalan, Parker pun mencoba untuk sembunyi. Sayangnya keberadaan Parker diketahui oleh psikopat ini. Hingga pada akhirnya Parker pun harus menghadapi psikopat ini. Beruntung bagi Parker, ada mobil yang melintas. Karena hal itu, Parker pun meminta tolong kepada pengemudi ini. Dan pengemudi ini bernama Pamela. Karena musim pandemik, Pamela pun memberikan sebuah masker kepada Parker. Sialnya masker itu sudah diberi obat bius. Put this on. It's sterile. Smells like... Tak lama kemudian Miri melihat Pamela dan psikopat itu membawa Parker. Setelah itu Pamela mengecek kesehatan Parker menggunakan antigen. Ternyata psikopat itu adalah suaminya Pamela yang bernama Jacob. Dan psikopat yang tewas tadi adalah anaknya Pamela dan Jacob. Setelah itu Jacob menunjukkan postingan Instagram Parker saat mencium Benji. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Miri untuk menghubungi 911. Sedangkan Pamela menjelaskan ke Parker bahwa setelah pulang dari pesta, Benji mengidap COVID-19. 3 hari kemudian Benji tewas karena COVID. Pamela dan Jacob sangat yakin bahwa COVID yang dialami Benji ditularkan oleh Parker. Karena sakit hati, Pamela dan Jacob mencoba untuk membalas dendam dengan cara membunuh semua orang yang ada di pesta malam itu, termasuk Tyler.
Tak lama kemudian Jacob menyadari bahwa ada seseorang yang menggunakan wifi. Dan Jacob sangat yakin itu adalah Miri. Karena hal itu Jacob pun langsung mencari keberadaan Miri. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Parker dan Miri untuk menyerang Pamela. Setelah itu Parker dan Miri mencoba untuk melawan Jacob. Dan hasilnya boom. Setelah berhasil membunuh Jacob, Miri dan Parker menuju ke gudang untuk menggunakan mobil ayahnya Parker. Sayangnya mobil itu kehabisan bensin. Karena hal itu Parker pun mencari bensin. Naasnya Parker diserang oleh Pamela. Syukurnya Parker dan Miri berhasil mengalahkan Pamela. Di scene akhir kita akan diperlihatkan para polisi mulai berdatangan. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.